Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Movie Lens. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu. Kali ini kita membahas sebuah film yang berjudul The Mountain. Film ini menceritakan kisah seorang dokter dan seorang jurnalis foto yang terjebak di pegunungan salju selama berminggu-minggu setelah pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Bagaimanakah mereka bertahan hidup? Saksikan alur ceritanya. Diawali dengan seorang wanita bernama Alex yang tampak terburu-buru karena pesawat yang ia tumpangi akan berangkat 40 menit lagi. Lalu ia bertemu dengan seorang dokter yang bernama Ben yang memiliki masalah yang sama dengannya. Karena pesawat yang akan mereka tumpangi dibatalkan penerbangannya. Sementara besoknya mereka ada kepentingan yang mendesak di mana Alex akan menikah, sedangkan Ben ada jadwal untuk mengoperasi pasiennya di rumah sakit. Alex pun mengajak Ben untuk menyewa seorang pilot amatir bernama Walter agar dapat membawa mereka terbang menuju Denver. Tak lama mereka pun lepas landas. Di tengah perjalanan mereka pun bercerita di mana Alex merupakan jurnalis foto yang selalu membawa kameranya kemanapun ia pergi. Tiba-tiba Walter bertingkah aneh. Ia terkena stroke yang menyebabkan pesawat hilang kendali dan ekor pesawat tiba-tiba terputus. Pesawat mereka pun terhempas di pegunungan salju. Untungnya, Ben berhasil selamat dan memeriksa keadaan Alex yang pingsan dengan kakinya yang luka. Ben juga memeriksa Walter, namun sang pilot tewas di tempat. Keesokan harinya, Ben bangun dan memeriksa keadaan di luar di mana mereka jatuh di tengah pegunungan salju. Ia pun kembali untuk mengobati kaki Alex. Lalu, dia juga menguburkan jasad sang pilot di mana terlihat anjing Walter yang ikut sedih. Malam harinya, Alex pun sadar. Ben pun bersyukur dan menjelaskan kejadian yang terjadi. Ben juga mengatakan kalau Walter tidak selamat. Dengan keadaan mereka saat ini sangat sulit untuk mendapatkan bantuan karena mereka terbang secara ilegal dan juga alat untuk berkomunikasi tak ada yang bisa digunakan karena tak ada sinyal. Tinggal bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup selama di sana. Besoknya, Ben melihat pesawat yang terbang. Ia pun meminta bantuan, namun pesawat terbang terlalu tinggi sehingga tak dapat melihatnya. Tak terasa sudah 3 malam mereka di sana. Mereka pun bingung harus berbuat apa. Keesokan harinya, Ben pun pergi ke bukit yang lebih tinggi untuk melihat apakah ada perkampungan agar mendapatkan bantuan. Di sisi lain, Alex yang penasaran membongkar isi dompet Ben dan terlihat foto istri Ben dan anaknya. Ben yang tiba di bukit melihat di sekelilingnya yang tak ada apapun selain pegunungan yang diselimuti salju. Ia pun memutuskan untuk kembali. Saat di perjalanan, tiba-tiba Ben tergelincir yang membuatnya hampir terjatuh ke jurang. Untungnya, ia tertahan batu di tebing. Sementara Alex yang melihat anjing menggonggong mengira kalau Ben sudah balik. Dan ternyata seekor macan salju yang menghampirinya. Alex pun ketakutan. Namun sang anjing itu keluar dan berkelahi dengan macan itu. Tiba-tiba, macan itu berhasil masuk ke tempatnya. Dengan gugup, Alex pun mengambil flare gun dan menembak macan itu. Ben yang mendengar suara tembakan, bergegas menemui Alex. Untungnya, Alex berhasil selamat, tapi anjing Walter terluka. Ben pun mengobatinya. Ben pun mengambil daging macan yang mati ditembak Alex untuk dijadikan makan malam. Dengan daging macan, mereka pun memiliki stok makanan untuk beberapa hari ke depan. Saat malam tiba, terjadi perdebatan antara mereka, di mana Alex ingin mereka pergi dari pesawat itu, sementara Ben menginginkan mereka tetap bertahan di situ sampai ada orang yang menyelamatkan mereka. Mereka pun saling menyalahkan. Alex yang memikirkan pernikahannya, sedangkan Ben memikirkan nasib pasiennya di rumah sakit.
Keesokan paginya, di mana Ben yang masih tidur, Alex memutuskan untuk pergi bersama anjing Walter. Saat terbangun dari tidurnya, Ben menyadari kalau Alex sudah pergi dengan membawa semua persediaan makanan mereka. Dan Alex hanya meninggalkan selembar surat dan sebuah permen. Tak lama kemudian, Ben pun bergegas menyusul Alex. Akhirnya mereka memutuskan berjalan bersama untuk mencari perkampungan. Di saat kelelahan, ditambah lagi suhu yang membuat mereka kedinginan. Mereka menemukan sebuah goa dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Dengan membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka, Ben pun memeriksa keadaan kaki Alex yang semakin membaik. Karena suhu malam itu sangat dingin, mereka pun menghangatkan satu sama lain. Mereka juga saling meminta maaf dan memutuskan akan selalu bersama-sama. Keesokan harinya, saat Alex melihat area di sekitar dengan kameranya, ia melihat ada cahaya yang berkilau dari kejauhan. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke arah itu dengan harapan ada pemukiman atau apapun yang dapat menyelamatkan mereka. Setelah lama berjalan, mereka menemukan jalan buntu. Tak ada pilihan selain mencari jalan lain. Setelah lelah berjalan, mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah pepohonan yang diselimuti salju. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Hubungan mereka pun semakin dekat. Karena tebalnya salju, mereka pun beristirahat kembali dan sedikit berbincang-bincang. Lalu Ben pergi mencari anjing Walter. Saat menemukan anjing itu, tak jauh dari situ, Ben melihat sebuah rumah yang sudah tak berpenghuni. Di sisi lain, Alex yang tidak sadar kalau ia sedang beristirahat di atas sungai. Karena suhu yang mulai panas, es pun mencair dan dia terjebak ke dalam sungai yang sangat dingin sampai ia tak sadarkan diri. Beruntungnya, dengan cepat Ben menarik Alex. Lalu Ben membawa Alex ke rumah yang ia temukan untuk menghangatkan tubuh Alex yang membeku. Karena Ben seorang dokter, ia pun tahu apa yang harus dilakukan. Dia merawat Alex dengan sangat baik dan menunggu sampai Alex sadar. Ketika Alex sadar, Ben pun sangat bersyukur dan mulai memiliki perasaan cinta kepada Alex. Terlihat dari tatapannya saat menyuapkan makanan untuk Alex. Alex pun berterima kasih kepadanya karena selama ini Ben telah banyak membantunya sampai ia bisa bertahan sejauh ini. Keesokan harinya, Alex memeriksa alat perekam yang mana ada pesan suara dari istrinya. Tiba-tiba Ben datang dan melihat Alex yang sedang memeriksa barang miliknya. Ben pun kesal. Namun, pada akhirnya Ben pun mengizinkan Alex untuk mendengarkan pesan suara istrinya itu. Yang mana Ben sendiri tak pernah mendengar pesan suara itu selama 2 tahun. Dan ia hanya menyimpannya saja. Ternyata pesan itu merupakan kata-kata terakhir dari istrinya yang sakit tumor otak dan sempat menjadi pasiennya sendiri. Namun Ben tak berhasil menyelamatkan nyawa istrinya. Alex pun turut prihatin. Selang beberapa hari, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan melewati badai sampai-sampai Ben terlihat menyeret Alex yang sudah kelelahan. Mereka yang kelelahan beristirahat di antara pepohonan. Tiba-tiba, anjing Walter menggonggong dan menarik baju Ben yang membuatnya terbangun. Tak disangka, ternyata Ben melihat tempat pertambangan kayu yang menandakan ada kehidupan di sana. Mereka pun merasa lega. Saat ingin ke sana, anjingnya menghilang, tak tahu pergi kemana. Ben pun mencarinya. Saat menemukannya, tiba-tiba Ben menginjak perangkap yang membuat ia tak bisa berjalan. Ben pun meminta Alex untuk mencari bantuan ke tempat pertambangan kayu. Alex pun berlari dengan menahan rasa sakit karena kondisi kakinya yang belum pulih. Dengan wajah yang semakin pucat, ia terus berjalan mencari bantuan. Sampai akhirnya ia jatuh pingsan tepat di depan mobil pertambangan. Orang yang melihatnya pun menyelamatkan mereka berdua. Saat sadar,
Ben pun sudah berada di rumah sakit. Dia pun bergegas langsung mencari Alex. Mereka sangat senang dan tak percaya telah berhasil selamat dari kejadian itu. Tiba-tiba Mark datang. Mark pun berterima kasih dengan Ben karena telah menyelamatkan Alex. Ben pun pergi dengan rasa sedih dan kecewa karena ia telah mencintai Alex dan kembali kehilangan wanita yang dicintainya. Hari demi hari berlalu, di mana terlihat Ben yang sudah pulih bersama anjing Walter dan menjalani aktivitasnya seperti biasa, yaitu sebagai seorang dokter. Di sisi lain, Alex menggelar pesta di rumahnya sebelum acara pernikahannya bersama Mark. Pastinya Alex juga mengundang Ben, namun Ben tak datang. Alex juga mencoba beberapa kali menelpon Ben, namun Ben tak pernah mengangkat telepon dari Alex. Alex pun berusaha untuk melupakan semua kenangannya bersama Ben, namun Alex tak bisa. Sampai suatu hari, Ben mendapat sebuah kiriman dari Alex yang berisi foto-foto yang mereka potret saat berjuang bersama-sama di pegunungan salju. Malam harinya, Ben pun menelpon Alex dan memutuskan untuk bertemu di sebuah restoran. Akhirnya, mereka bertemu kembali. Terlihat Ben dan Alex yang sedikit malu-malu karena baru bertemu lagi setelah sekian lama. Mereka pun bercerita tentang aktivitasnya sehari-hari. Lalu Ben menanyakan tentang pernikahannya dengan Mark. Ternyata Alex dan Mark tak jadi menikah. Ben pun terkejut. Tentunya ia juga merasa senang karena selama ini Alex mencoba menghubunginya untuk memberitahu bahwa ia dan Mark tak jadi menikah. Namun Ben tak pernah mengangkat telepon darinya. Ben juga mengungkapkan isi hatinya. Begitu juga dengan Alex yang jatuh cinta kepadanya. Setelah itu, mereka pun berpisah dan berjalan pulang. Karena kekuatan cinta di keduanya, mereka pun berlari, bertemu kembali, dan memutuskan untuk bersama-sama. Film pun ditutup. Nah, itulah kisah dari sebuah perjuangan. Karena berjuang tak ada yang indah. Yang indah itu hasil dari perjuangan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Dan jangan lupa tinggalkan jempol Anda di sini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.